Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tanggul jebol, 2 perumahan terendam banjir di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Dukung penyelenggaraan Pilkada serentak, PT KAI berikan diskon tiket kereta. Seorang pembegal yang beraksi dengan senjata tewas saat ditangkap polisi di Garut. Ya, puluhan warga desa Cipetir, Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi menuntut transparansi penggunaan dana desa. Tuntutan itu buntut dari dugaan adanya korupsi yang dilakukan kepala desa untuk membangun jalan. Kantor desa Cipetir di Kabupaten Sukabumi didatangi puluhan warga desanya. Sambil membawa spanduk dan orasi, warga menuntut kepala desa Cipetir, Dodi Wijaya, mengundurkan diri dari jabatannya. Proses itu buntut dari kekecewaan warga. Mereka marah lantaran tak digubris saat meminta kepala desa memperlihatkan laporan rencana anggaran belanja beton jalan. Tidak adanya keterbukaan atas dana desa membuat warga geram. Diduga dana desa untuk membangun jalan telah dikorupsi oleh Dodi Wijaya karena pembangunan jalan tidak memenuhi spesifikasi. Sementara itu, Kepala Desa Cipetir membenarkan sebelumnya warga meminta audiensi untuk membeberkan anggaran desa. Ia pun mengaku telah memfasilitasi hal tersebut. Mediasi dengan beberapa pihak di sini juga, LKD yang lainnya juga, BPD. Di situ kami tetap menjelaskan perihal alas dasar hak kami tentang evaluasi. Karena pembangunan dari masyarakat untuk masyarakat. Evaluasi kami di saat nanti ada misalnya ditetapkan lah, ataupun kekurangan ataupun kesalahan kami manusiawi. Usai menyampaikan unek-uneknya, warga akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Senin kemarin Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang tuntutan kasus distribusi konten penyiaran ilegal milik perusahaan penyedia layanan televisi satelit berlangganan Next Parabola PT Media Tama Televisi. 3 terdakwa dalam kasus itu dituntut dengan hukuman beragam. Sidang tuntutan kasus distribusi konten ilegal milik perusahaan penyedia layanan televisi satelit berlangganan Next Parabola PT Media Tama Televisi digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam sidang Senin kemarin, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan untuk 3 terdakwa berinisial DR, L, dan N. Ketiganya dinilai melanggar Undang-Undang ITE. Ketiga terdakwa dituntut dengan hukuman berbeda. Terdakwa DR dituntut penjara selama 4 tahun, sementara terdakwa L dan N dituntut penjara 2 tahun. PT Media Televisi berharap majelis hakim memberikan hukuman secara adil kepada para terdakwa. Hari ini para terdakwa dituntut dengan ancaman hukuman pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Tuntutannya apa aja, Bang? Nah, kalau ini tuntutannya tadi yang kami dengar dari jaksa penuntut umum bahwa terdakwa 3, Dendi Rustamin itu dihukum dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara, sedangkan untuk terdakwa 2, Ibu Lela dengan tuntutan 2 tahun penjara, dan Nanang terdakwa 1 dengan tuntutan 2 tahun penjara. Persidangan dilanjutkan Senin depan dengan agenda pledoi dari para terdakwa. Kasus ini berawal dari distribusi siaran Next Parabola kepada 1.500 konsumen di Sukabumi pada tahun 2020 hingga 2022. Saat itu ketiga terdakwa menawarkan paket berlangganan Rp40.000 per bulan dengan menggunakan lokal kabel operator LCO atau TV kabel S-Vision di bawah PT Sentral Multi Telemedia. Padahal dalam periode itu PT Sentra Multi Telemedia dan Next Parabola telah mengakhiri kerjasama penyiaran. Temuan itu dilaporkan pada tahun 2022 dan ketiganya ditangkap pada Juli 2024. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Satu pemotor tewas karena dibegal dua pelaku bersenjata di Garut. Saat ditangkap, kedua pelaku melawan hingga kontak tembak terjadi. Akibatnya, satu dari dua pelaku tewas. Sambil membawa senjata laras panjang dan senjata tajam, dua pria ini hendak membegal seorang pemotor hingga tewas di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Lewi Goong, Garut. Polisi lalu menangkap kedua pelaku. Namun, adanya perlawanan memicu baku tembak terjadi. Satu dari dua pelaku tewas dalam penangkapan itu. Pelaku mengatakan aksi begal kerap dilaksanakan di sejumlah tempat. Mulai dari Nagrek dengan 2 lokasi, lalu Garut dengan 4 lokasi. Dua pelaku tersebut turun dari kendaraan, dari CCTV itu. Satu membawa jenis senjata api laras panjang, kemudian yang satu lagi membawa senjata tajam. Satu dari dua tersangka dinyatakan meninggal setelah mendapatkan pengobatan di rumah sakit. Satu sekarang masih dalam proses penyidikan. Polisi menyita motor milik korban begal, 2 senjata api rakitan jenis pistol dan jenis laras panjang, serta 32 butir peluru aktif. Sementara korban begal yang meninggal jalani autopsi di RSU Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ya, memarkir motor di halaman rumah tidak menjamin keamanannya. Buktinya di Kelurahan Karangpawitan, Karawang, sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman rumah hilang dicuri. Padahal pemiliknya sudah mengunci stang motor. Pada hari Senin, sekitar pukul 6 petang, rumah Isro di Kampung Jatirasa Barat, Karangpawitan, Karawang didatangi seorang pria. Rupanya lelaki ini mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah Isro. Sebelum mengambil sepeda motor, pelaku sempat mengetuk pintu untuk memastikan situasinya. Karena tak ada orang yang keluar atau menjawab salam, pelaku lalu merusak kunci kontak dengan kunci letter T. Dalam hitungan detik, motor korban dibawa kabur pelaku. Lihat polisi si pelaku itu masuk ke rumah sana dulu seberang. Dia lihat-lihat itu masuk ke dalam, kayaknya dia juga mantau di sana ada motor apa enggak, kayaknya nggak ada kayak masuk ke rumah saya sini, dibukalah sini ketek, masuk dia ke sini. Nah pas dia ke sini dia juga saya lihatin di CCTV itu kayak ngetes lah, salam itu gimana ngetes itu pintu gitu. Ternyata nggak ada respon di dalam, mungkin misalnya kosong kali atau gimana gitu. Langsung motor ke sini, motor saya sini, motor itu posisinya. Nah, udah aman nih baru dia ceklek, jadi jalan sana, arah ke sana pulangnya. Menurut korban, pencurian sepeda motor sudah terjadi 2 kali di wilayah yang sama. Warga berharap polisi menggelar patroli untuk menekan maraknya pencurian sepeda motor. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang.